Ya, selamat pagi semua. Nah, untuk hari ini sebenarnya tidak ada materi ya. Jadi kalau dulu waktu masih eh, sebelum daring ya, sebelum online itu kan untuk presentasi ya. Jadi waktunya dipakai untuk presentasi desain karena kan materi sebelum UTS kan berkaitan dengan membangun rancangan desain ya. Nah, cuman untuk hari ini itu saya isi dengan ini ya. Saya bakal ngajarin penggunaan tools ya untuk bikin prototype ya, yaitu pakai Figma. Karena nanti untuk tugas akhirnya kan kalian harus membuat desain ya, dan kemudian diuji gitu. Nah, jadi sekarang eh, waktunya ini saya pakai untuk ngajarin ya, pakai toolsnya. Ya, barangkali mungkin ada yang sudah pernah pakai ya. Oke, jadi Figma itu toolsnya tuh berbasis web ya. Berbasis web ya. Ini namanya Figma ya. Alamatnya ada di sini figma.com ya. Jadi kalian bisa buka di sini gitu. Nah, Figma sendiri itu free ya. Free untuk tiga tiga project ya, tiga project pertama. Selebihnya bayar. Tapi gini, tiga project itu kalau misalnya projectnya itu kita kolaborasi dengan tim ya. Artinya kalau misalnya kita bikin project dan itu projectnya kita invite orang lain ya, kita kita apa namanya bikin supaya orang lain bisa kolaborasi, nah itu baru dihitung project. Tapi kalau projectnya itu personal, ya itu unlimited sebetulnya. Ya, jadi saya bilang sebenarnya dia itu free ya, selama projectnya nggak di-share ke orang lain gitu. Jadi kalau kalian ngerjain project untuk kalian sendiri, ya itu sebenarnya free ya gitu. Tapi kalau kalian kerja tim itu hanya maksimal 3 project aja. Ya. Oke, jadi nanti kalau di Figma tuh kalian loginnya bisa pakai akun Google ya. Jadi kalau mau login pakai akun Google bisa atau daftar sendiri, register gitu juga bisa. Ya, ini saya pakai akun Google ya, pakai email apa TIUKDWAC ID itu ya. Nah, nanti kalau kalian ini apa namanya mau itu kalau kalian pakai email UKDW itu kalian bisa ini ya apply ini free for student and educator ya. Jadi kalian apply ini eh, apa namanya education plan ya itu nanti bisa gratis ya, gratis yang ini yang Figma profesional ini dapat free gitu. Nanti tinggal di ini aja get verified ya. Saya sih sudah ngajuin ya gitu. Jadi nanti kalian bisa kerja tim ya kalau mau ya, gratis ya pakai yang paket yang ini ya, dengan cara mengapply ini education plan. Oke, nah sekarang mungkin langsung aja ya saya eh, apa namanya masuk ke Figma saya ya. Nah ini menunya seperti ini ya. Kalian kalau mau bikin apa bikin desain tinggal pilih yang ini ya, new design file. Ini kalau mau bikin desain prototype ya. Terus ada lagi sebenarnya namanya Figjam. Kalau Figjam ini cuma kayak papan tulis sebetulnya ya, papan tulis digital gitu. Kalau kita mau apa namanya kayak misalnya kalian meeting ya, ketemu di satu ruangan kan ada papan tulis tuh, kalian bisa coret-coret buat diskusi gitu ya. Nah, ini bentuknya online gitu aja sih. Ya, tapi ini basically kayak papan tulis biasa ya. Kita bisa coret-coret. Nanti kalau saya invite kalian, kalian juga bisa coret-coret di sini ya. Gitu. Itu Figjam. Nah, kalau yang membuat desain itu ini yang paling kiri ya, new design file ini ya. Nah, tinggal pilih aja, diklik aja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebetulnya kalian kalau mau bikin desain prototipe itu pakai Photoshop itu bisa ya. Photoshop itu bisa banget ya. Fiturnya sangat-sangat lengkap. Tapi kalau saya bilang Photoshop itu terlalu lengkap ya. Terlalu lengkap tuh malah bingung ya. Kalau kalian lihat ya, Photoshop itu kan menunya kan banyak banget ya. Photoshop menu ya. Nih ya. Nah, Photoshop itu di sebelah kiri aja menunya ada berapa tombol ya kan. Belum lagi tombolnya bisa beranak. Kalau kita klik nanti ada pilihannya lagi. Belum lagi menu yang di atas ya. Yang di bagian atas tuh kan nah kayak gini nih menunya juga banyak ya. Ini tentang plugin. Nanti kalau misalnya kalian pilih yang contohnya blur gitu ya, blurnya aja ada macam-macam. Bandingin dengan Figma yang toolsnya hanya segini ya. Ini pun yang kepakai cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kalian sama inilah 7 ya.
ada 1 2 3 4 ya 6 tuh 6 ya. Ini buat ngasih komentar ya kalau misalnya kerja tim, tapi kalau untuk bikin layout desainnya itu cuma 6 ini aja ya, gitu. Nah, jadi di sini kita kalau mau bikin desain itu cukup mudah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah taruh dulu ininya ya, frame-nya. Ini kan kosong nih. Ini kan masih kosong, kita nggak bisa taruh komponen apapun di sini. Nah, kita taruh frame-nya dulu. Frame itu yang bentuknya kayak pagar ini ya. Nah, ini. Atau pencet shortcut keyboard-nya F gitu juga. Otomatis itu milih ini ya, frame ya. Jadi kalau saya pencet ini, saya pencet F, nah itu langsung dia milih frame. Nah, ketika saya pilih frame itu saya bisa milih ukuran layar yang saya mau ya. Jadi kalau misalnya kalian mau desain untuk handphone, nah handphonenya pakai handphone apa gitu. Misalnya iPhone ya, iPhone yang terbaru ya iPhone 13 Pro Max. Nah, ini dipilih aja. Nah, ini langsung nongol ya kanvasnya. Ini udah ukuran layar iPhone ya, iPhone 13 Pro Max ya. Yang ini anu ya, ukurannya berdasarkan rasio ya, bukan berdasarkan pixel. Kalau kita lihat pixelnya di sini hanya 428 kali 926. Padahal iPhone 13 Pro Max itu pasti ribuan ya resolusinya ya. Pasti berapa ribu kali berapa ribu gitu. Nah, ini 1200 kali 2700 ya aslinya gitu. Nah, tapi kalau di sini sepertiganya ya 428 kali 926 ya. Memang secara pixel memang beda ya, lebih rendah, tapi secara rasio sama ya. Gitu. Yang diperhatikan adalah rasionya doang. Karena di sini tuh sebenarnya basicnya vektor ya. Jadi kalau nanti emang butuh digedein ya nggak masalah juga. Ya. Gitu, tinggal dinaikin aja nanti otomatis yang lain juga bisa mengikuti ukurannya ya. Karena basisnya ini vektor. Oke, ini udah layar handphone ini iPhone 13 misalnya saya mau bikin halaman login ya. Nih, saya mau bikin halaman login ya. Nah, misalnya untuk halaman login itu saya kasih ada inputan ya untuk username. Nah, itu bisa pakai ini ya. Pakai ini kan ada menu shape ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Saya mau pakai kotak ini buat bikin halaman login ya. Gitu. Ya, saya taruh di ini ada garis bantuannya ya. Kalau mau ngepasin tengah ini nah ini ada garis merah ya. Ini pasti di tengah ya posisinya. Kalau mau ini tengah secara ini ya, horizontal ya. Maksudnya secara kolom dia di tengah. Nah, kalau tengah secara vertikal, tarik aja ke bawah. Nah, sampai muncul garis ini. Nah, ini udah pasti posisinya di tengah banget. Gitu. Tapi untuk login saya mau naikin dikit ya. Kemudian mau saya apa namanya? Kasih teks ya. Sebentar ini warnanya dulu ya. Warnanya saya kasih warna apa ya? Hmm, ya warnanya agak abu-abu dikit ya. Gitu. E4 ya. Lalu saya mau tambahin border bisa ya. Ini kan tadi belum ada ya. Ada stroke di sini, pencet aja plus. Nah, ini yang muncul bordernya ya. Gitu. Misalnya mau ganti warna border ya tinggal ini di geser-geser aja gitu ya. Terus kalau mau nambahin tulisan gimana? Nah, ini ada menu teks ya. Huruf T ini kalau mau nambahin tulisan bisa ya. Misalnya ini username gitu. Ukurannya saya gedein dikit. Kurang besar kayaknya. Besar. Gedein lagi deh. Oke. Nah, ini bisa dipasin tengah gini ya. Nah, ini kan sebenarnya ini satu paket itu loh, kotaknya sama tulisannya ya. Ini kita bisa saya klik salah satu, kemudian saya pencet shift, saya klik yang satunya. Nah, ini kan akan terpilih dua-duanya ya. Atau dari sini juga bisa ya. Ini saya klik lagi ya. Saya klik terus saya shift klik ya. Itu bisa buat milih dua-duanya. Kemudian saya bikin jadi grup ya. Saya klik kanan, ini ada pilihan group selection. Nah, ini jadi sebuah grup. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalau digeser-geser itu bisa bareng gitu loh. Nih.
kalau nggak saya grup kayak tadi, ya ini kalau saya geser kotaknya, nah tulisannya ketinggalan kan, itu. Ya makanya ini saya grupkan, ya karena itu satu paket memang, ya. Nah ini itu untuk username. Nah kemudian untuk passwordnya saya copy aja, ya. Saya Ctrl C, Ctrl V, gitu. Ini saya ganti tulisannya password, gitu. Kemudian untuk tombol, saya copy kotaknya biar ukurannya sama ya. Ini tombol, oh sama, saya copy satu paket lagi aja ya. Nah, cuman untuk tulisannya, ini saya ganti login ya. Kemudian saya geser agak di tengah ya. Karena biasanya kalau button kan tulisannya di tengah ya. Nah, gini. Terus mungkin tulisannya saya agak tebelin ya. Eh, Mana pun. Terus warna ininya, buttonnya biar agak beda, itu saya kasih warna misalnya biru ya, gitu. Nah kemudian biasanya yang namanya button itu kan di apa? Di pinggirnya itu kan melengkung ya, di sininya loh. Ini melengkung gitu loh, supaya agak agak berseni, ya. Agak artistik. Nah itu kalian bisa atur lengkungan tuh di sini ya. Di sebelah kanan ini, ya, ini kan buat ngatur ukuran ya, ukuran ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y ya. 44 tuh maksudnya dari kiri ya. Dari kiri ini 44 piksel. Kalau 600 nih dari sini ke atas tuh 600 piksel. Kemudian W itu width-nya ya, panjangnya ini 340, height-nya tuh tingginya ini 73 ya. Ini kan kelihatan. Nah, ini kalau mau dirotasi ya, saya 45 ya. Nah, dia akan muter. Nah, kalau yang ini itu untuk mengatur pinggirnya nih ya. Sudutnya ini akan kita buat melengkung. Kalau saya set 3 gitu. Nah, ini melengkung sedikit ya. Sebanyak 3 piksel. Ini kelihatan ya. 1, 2, 3 ya. 3 piksel. Nah, kalau saya naikin jadi 5 misalnya. Nah, ini 5 piksel, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari apa nih? Dari ujung ini 5 pikselnya ini akan dibikin melengkung ya. Oke. Nah, ini kan agak sedikit artistik ya. Gitu. Ini username, password. Oke. Nah, mungkin malah ininya lupa ya. Judul aplikasinya malah nggak ada ya. Ya, saya tambahin. Misalnya aplikasi apa ya? Coba-coba ini ya. Judul aplikasinya coba-coba. Apa nih? Font ya. Loh, kok malah keluar. Nah fontnya, aduh nggak ada previewnya ya. Pakai apa ya yang agak artistik gitu. Ini kayaknya kok jelek. Loh, malah hilang. Nah, ini alay sekali. Nggak ada previewnya, susah juga ya. Ya udahlah, pakai yang standar aja lah, Arial gitu. Ya. Oh, atau ini kan aplikasi mobile ya, Roboto. Roboto itu fontnya Android. Ya. Ada nggak ya? Roboto ada. Nah ini font punya Android ya. Kemudian ini saya bikin bold. Kemudian ininya saya gedein lagi. Saya kasih warna, ya gini aja lah. Yang penting ada dulu ya. Oke, nah ini halaman login ya yang sudah saya bikin ya, simple aja ceritanya begini ya. Nah ceritanya pura-puranya kan kita masukin username, masukin password, terus kan kita bikin halaman baru ya, halaman home gitu ya. Nah kalau mau bikin halaman baru ya kita bikin frame baru ya. Saya pilih frame sama ya harusnya ya, iPhone 13 Pro Max-nya tadi kan ini iPhone 13 Pro Max ya, ini juga harusnya sih sama ya gitu. Taruh aja di sampingnya ya, di sampingnya sini.
kemudian di sini misalnya halaman home, ya, gitu. Mungkin isinya nggak usah banyak-banyak ya. Ini saya copy, saya taruh di sini. Misalnya selamat, gede banget. Datang, koma, misalnya saya Christian gitu ya. Terus ini saya bikin rata tengah ini ya. Nah, terus kalau mau bikin tombol ya, itu bisa pakai ini sama rectangle. Nah, ini kan bentuknya nggak karuan ya. Kalau kalian tahan shift, nah dia kita bisa bikin tombol kotak ya. Di kotaknya rapi gitu. Misalnya saya bikin 120 ya. 120. Oke. Ini tombol yang pertama. Nah, kalau mau icon ya, naruh icon itu kalian bisa bikin icon pakai ini ya. Pakai pakai bentuk manual ya. Jadi misalnya saya bikin iconnya icon menu ya. Saya bikin manual. Sebentar, pakai kotak 3 biji ya. Oke, gini ya. Kemudian saya kasih warna hitam. Ya, enggak hitam banget sih, 51 ya. Kemudian saya taruh di sini. Nah, pasin tengah. Nah, ini tombol yang pertama, ini background-nya saya ganti deh. Oke, ini melengkungnya saya kasih 5. Oke. Kemudian ini saya grouping ya. Saya grouping supaya ini jadi satu paket. Nah, jangan jadi satu paket. Oke, nah ini sudah. Kemudian saya tinggal tombolnya sama semua aja lah ya. Soalnya saya malas bikin satu-satu iconnya. Ya. Sementara saya bikin sama aja. Bentar, ini tadi. Oh ya, kalian kalau mau apa namanya menerapkan ini juga bisa ya. Apa namanya? Pakai ruler ya. Jadi biasanya sebentar, layout grid. Nah, ini kalau mau nambahin grid bisa supaya rapi ya, ngepasin garis-garis ya. Gitu bisa. Ini saya tambahin sebentar. Tuh, layout grid. Nah, kolom misalnya menunya tuh dibikin ada 4 katakanlah ya. Ada 4 kolom. Ini saya ganti kolomnya 4. Nah, seperti ini. Lalu untuk barisnya itu kalau 5 terlalu sedikit ya, 8. Oke, nah misalnya kayak gini. Ini buat ngepasin ya. Jadi misalnya saya punya kotak itu biar rapi, yaitu saya bisa taruh di sini, ngepasin ukurannya segini ya. Ini namanya layout grid ya, gitu. Tapi kalau 4 kayaknya kurang ya. Saya balikin 5 lagi aja deh. Kan ada ya, kalian mau layouting pakai grid ya, itu contohnya begini, biar rapi ya. Jadi ini termasuk tulisan ini saya ngepasin gridnya, dia mau pakai 3 grid gitu misalnya ya, dari yang mulai sini sampai sini gitu ya. Intinya kalau mau naruh sesuatu itu harus ngepasin kotak yang tebel warnanya ini ya, gitu. Ini juga sama, ini menu kedua di sini, copy aja lah. Atau kalau mau pakai 2 kotak juga boleh ya. Nah, 2 kotak begini juga boleh.
gitu. Intinya yang penting harus ngepasin gridnya ya. Gitu. Ini juga bisa ya. Karena saya balikin lagi aja ke awal tadi kelamaan ya pakai ini. Ya itu menyesuaikan ya preferensi kalian ya. Kalau mau pakai grid boleh, enggak juga boleh ya. Kalau ini saya pakai rumus kira-kira itu biasanya saya juga pakai grid sih. Gitu. Tapi kan harus dihitung dulu ya. Nah ini apa namanya, halaman yang kedua isinya menu gitu. Terus ini ada tombol-tombolnya ya. Nah, terus saya coba bikin satu halaman lagi deh ya. Ini halaman apa ya, halaman detail gitu ya. Isinya item-item gitu. Saya pakai rectangle aja. Itu saya kasih tulisan item 1. Terus saya group ini kotaknya nih saya ganti warnanya dulu. Saya copy. Nah, di sini tuh ngatur jarak tuh enak ya. Ini kalau kita tarik, nah ini kan bisa ngepasin langsung sama atasnya ya. Keluar angkanya loh. Ini tarik aja pelan-pelan ya sampai keluar. Nah, ini artinya jaraknya sudah sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Ini ganti nama ininya ya. Nah, ini biar agak bagusan dikit itemnya saya ganti satu-satu. Dah, ini ya, saya punya 3 ini apa namanya? 3 tampilan ya. Oke, seperti ini ya, simpel aja. Nah, langkah berikutnya adalah kalian bisa ngetes ya kalau mau, itu kalian bisa tes ya. Dipencet-pencet pun juga bisa ya. Jadi misalnya saya pencet tombol login itu akan lari ke sini ya. Nanti terus tombol ini dipencet saya bisa lari ke tempat lain gitu ya. Nah, ini kalau mau dites itu kalian bisa pencet ini ya, tombol segitiga ini buat dipresentasikan. Nah, karena ini formatnya layar HP otomatis di sini juga muncul previewnya ya. Kan tadi kita pilih itu layarnya iPhone 13 ya. Nah, otomatis langsung udah ada kayak ininya, template-nya ya. Nah, ini teman ini kita nggak bisa pencet-pencet karena kita belum kasih action ya. Ini saya pindah atas. Oke, jadi kita bisa geser-geser halaman dengan cara ini ya. Nah, ini pindah ke halaman lain, nah ini pindah gitu. Nah, kalau mau supaya bisa dipencet-pencet gimana caranya? Nah, ini kalian bisa kasih action ya. Misalnya dia dari ini kan halaman login kan yang pertama kali ditampilin ya. Nah, terus kalau misalnya dari sini apa namanya? mau mau kalau dipencet login itu bisa pindah ke sini, caranya gimana? Nah, itu tinggal klik aja di bagian login ya, di bagian tombolnya ini ya. Nah, ini di sini ada menu kan, kalau tadi kan kita mainannya di bagian yang desain ya. Kita bisa pilih yang prototype ya. Nah, kita bisa bikin connection gitu. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, ini kan ada lingkaran bulat putih ini ya. Ini bisa kita pencet ya. Terus kita arahin ke halaman yang mana gitu. Kalau misalnya login dipencet mau ke halaman yang home, ya tinggal tempelin aja. Nah, kayak gini. Terus kita juga bisa kasih animasinya ya. Ini eventnya ya, ini on tap itu dipencet ya. Kalau on drag itu ditahan terus dia bisa pindah ya. Kalau hovering itu baru diarahin pointernya ke sini udah ke trigger. Ya biasanya sih kalau tombol ya on tap ya. Gitu. Terus kalau dipencet mau ngapain? Nah, ini ada pilihannya juga beberapa ya. Navigate itu pindah halaman,
overlay itu muncul layout di atasnya ya gitu. Nah, saya kan kita mau pindah halaman nih. Jadi pakai navigate. Terus ini halamannya ada dua kan, halaman yang lain ada halaman home sama detail. Nah, saya pilih yang home. Nah, untuk animasinya kita bisa pilih juga ya. Modelnya mau seperti apa ya. Kalau instan tuh langsung pindah seketika ya. Cuma kan biasanya jelek ya. Saya coba pilih yang move in. Nah, ini ada previewnya ya. Jadi kayak nge-slide itu ya. Ini tampilan yang pertama, ini yang kedua, seret. Saya pakai move in. Ya, bisa diatur juga waktunya mau bagaimana, arahnya bagaimana ya. Gitu. Nah, ini juga sama nih tombol-tombol ini kalau saya pencet itu lari ke sini ya. Saya bikin sama aja. Ini juga. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba play ulang ya. Nah, ini tombol login saya pencet. Nah, bisa pindah ke sini ya. Ini kalau ini saya pencet, seret. Nah, bisa ke sini ya. Gitu. Udah ada interaksinya ya. Oh, cuman baliknya baliknya nggak saya bikin tombolnya ya. Ya baliknya pakai ini. Nah, gitu. Oke, pencet, pencet. Nah, ini kalau mau dibuka di handphone juga bisa ya. Ini bisa di-share ya. Terus bisa di-copy linknya, kalian buka di HP bisa ya. Atau di HP gini, kalian juga bisa ini biar bisa langsung buka tanpa harus pakai link, kalian bisa install aplikasinya ya. Figma Android ya, ada di Google Play mana ya. Nah, ini kalian bisa install ya. Nah, nanti kalian tinggal buka ya di handphone kalian. Sebentar, harusnya di HP saya sudah ada. Oke, saya coba buka dulu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini cukup berguna kan? Cukup cepat gitu loh. Saya tadi dari ya kira-kira setengah jam udah bisa bikin prototipe 3 halaman itu ya. Cuman ya memang sederhana ya. Saya bikinnya nggak detail sampai saya perhatikan fontnya, terus ininya. Ya saya asal bikin aja. Tapi maksudnya kalau kalian suruh bikin sehari gitu ya paling kelar lah ya. Prototipe sebuah aplikasi itu ya. Misal aplikasinya butuh berapa? 10 halaman itu aja pasti kelar kok sehari ya. Oke, sebentar. Nah, ini di HP saya sudah terhubung ya. Bentar, saya previewnya gimana nih? Ya saya sebentar, saya show pakai on cam aja ya. Nah, jadi ini aplikasi Figma ya di handphone ya, udah keluar. Yang ini tadi yang kita bikin kan ini ya. Ini kalau saya buka, kita loading bentar ya. Nah, ini sudah keluar ya. Aplikasi yang saya buat tadi ya prototipenya. Ini kalau saya pencet bisa seret gitu. Nah, pindah ke halaman ini kalau saya pencet sembarang gitu misalnya yang nah ini pindah ke halaman yang ini. Gitu. Jadi di handphone itu kita juga bisa testing ya, lebih realistis karena memang kita kan desain untuk HP ya. Gitu. Di handphone kan kita apa desainnya ini kan memang untuk layar HP, jadi kalau mau dicoba di HP lebih realistis gitu loh. Jadi kita bisa tahu oh ini udah cukup nyaman atau belum ya. Daripada kita harus bikin langsung aplikasinya langsung jadi itu ya coding gitu maksudnya. Kan lama nih bikinnya kalau kayak gini nih pakai codingan ya. Mungkin seminggu baru kelar ya. 10 halaman itu misalnya seminggu baru kelar. Tapi kalau bikin pakai ini prototipe dulu kan sehari pasti jadi ya.
paling nggak bisa nyobain, ternyata kalau masih ada yang kurang pas, kita bisa benerin di sini, ya benerinnya gampang. Nah itu gunanya prototype ya, jadi supaya nggak langsung bikin aplikasinya, ya barangkali masih ada yang harus dibenerin kan, gitu. Oke, kayaknya itu aja sih materi hari ini karena cuma tambahan, jadi mungkin memang nggak banyak yang saya jelasin ya, itu. Nanti kalian bisa pelajari sendiri selebihnya ya, dieksplor aja. Intinya tadi saya rekap lagi ya. Pertama kita kalau mau bikin halaman harus bikin frame ya, terus pilih jenis layarnya, nanti akan nongol di sini. Terus kemudian untuk naruh komponen ya tinggal pakai ini, shape ini, ya taruh misalnya mau bikin kotak ya taruh kotak, mau bikin lingkaran ya taruh lingkaran di sini, ya mau bikin apa, ya ini kotak itu ya. Terus apa lagi? Ya ada garis, panah, ya macam-macam. Naruh gambar juga bisa ya kalau mau ya. Flash image ya. Bisa saya pakai cover lagu. Nah, ini. Dulu kok scroll jauh sekali. Nah, ini bisa ya. Gitu. Kalau mau naruh gambar pun bisa ya. Gitu. Kalau mau bikin gambar bulat gimana caranya? Padahal gambarnya kotak. Oh ya, ini mungkin tadi saya belum ngajarin ya. Ini gambar cover album ya. Album lagu, saya pakai shape lingkaran ya. Nah, ini seperti ini lingkaran ya. Dipasin aja. Ya nggak harus pas juga nggak apa-apa sih. Nah, ini kan lingkaran nih. Nah, ini saya klik kanan, terus ini ada pilihan use as mask ya. Saya klik. Nah, cuman susunannya ini harus diganti ya. Ini kan lingkarannya kan di atas ya. Gambarnya di bawah ini harus ditukar. Nah, itulah lingkaran. Nah, ini kan ada panahnya ke atas nih kalau kita pakai sebagai mask ya. Nah, topeng gitu ya. Nah, semua komponen yang ada di atasnya itu akan dipotong berdasarkan yang bawah ini ya. Nah, jadi lingkaran. Gitu. Kalau mau bentuk yang lain, segitiga atau yang alay, bintang gitu misalnya, ya bisa juga ya. Nih, ya saya pakai bintang. Ya, saya klik kanan, use as mask, terus saya pindah posisinya. Nah, begini ya. Oke, itu. Jadi kalau mau bikin bentuk-bentuk itu di sini ya. Masuk mau bikin emoticon, icon sendiri ya di sini. Ini kalau mau coret-coret ya bisa bikin, aduh, kelihatan. Ya itulah kalau mau, oh nih kelihatan ya ada, karena ini pakai masking ya. Nah di sini, nah ini kelihatan kan, itu bisa. Cuman ini jarang dipakai ya, karena kalau kita bikin layout prototype ya pasti bentuknya tuh bentuk-bentuk yang rapi, yang bagus ya. Nggak ada kita bentuk bikin lingkaran pakai ini gitu kan ya, nggak mungkin, jelek pasti ya. Ya makanya yang ini. Terus ini nambahin teks. Terus ini kalau ini cuma buat geser-geser aja ya. Gitu. Oke, itu aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini tentang Figma. Sebenarnya banyak yang bisa dieksplor dari sini ya. Cuman saya ajarin basicnya aja, at least cukup lah untuk bikin prototype gitu. Ya. Nggak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, ya kelas kita mungkin sampai di sini aja ya. Minggu depan ujian, jadi dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya, untuk kuis minggu ini, kuisnya materinya rangkuman dari pertemuan pertama sampai 6 ya. Ya anggap aja untuk persiapan UTS ya. Gitu. Karena nanti juga materinya dari pertemuan 1 sampai 6. Oke, kita masuk lagi nanti, ketemu lagi di pertemuan 8 itu masih 1 bulan ya, karena campur sama libur Paskah jadi agak panjang kita berpisah ya. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada yang ditanyain, ya kelasnya saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi bulan depan berarti ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.